Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 1 B Nurse dengan anggota kelompok Charlie Desi Apriani, Fatika Umul Khairiyah, Jihan Aulia Pramita, Meliana, dan Oriza Sativa. Di sini kami akan menjelaskan tentang hormon. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian hormon, kedua fungsi hormon, ketiga proses pembentukan hormon terutama hormon testosteron dan hormon tiroid, yang keempat mekanisme kerja hormon di dalam tubuh, dan yang kelima adalah kelainan penyakit hormon. Pengertian hormon. Asal kata hormon dari bahasa Yunani yakni hormain yang berarti menggerakkan atau memacu atau menggiatkan atau merangsang. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Hormon mengatur aktivitas seperti metabolisme, reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Pengaruh hormon dapat terjadi dalam beberapa detik, hari, minggu, bulan, dan bahkan beberapa tahun. Hormon dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, tetapi jika kekurangan atau berlebihan akan mengakibatkan hal yang tidak baik, seperti penyakit, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta proses metabolisme tubuh. Organ yang berperan dalam sekresi hormon dinamakan kelenjar endokrin. Disebut demikian karena hormon yang disekresikan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah dan tanpa melewati saluran khusus. Di pihak lain, terdapat pula kelenjar eksokrin yang mengedarkan hasil sekresinya melalui saluran khusus. Fungsi hormon. Yang pertama, dapat mengendalikan tekanan darah. Kedua, merangsang pembentukan sel darah merah dalam tubuh. Ketiga, merangsang dalam pembentukan dan pelepasan yang berasal dari kelenjar tiroid. Keempat, mengendalikan perkembangan dalam ciri-ciri seksual dan sistem reproduksi. Kelima, mempertahankan keseimbangan keadaan tubuh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Keenam, mengendalikan pembentukan dan dalam pelepasan hormon oleh korteks adrenal. Ketujuh, mempengaruhi dalam metabolisme tubuh seperti metabolisme glukosa, protein, dan lemak. Selanjutnya itu ada proses pembentukan hormon. Yang pertama itu hormon testosteron. Hipotalamus mengirim perintah ke kelenjar pituitari. Setelah bertahun-tahun tidak aktif sejak kelahiran, pada saat seorang anak mencapai usia remaja, hipotalamus mulai mengirim perintah dengan mengeluarkan gonadoprotein releasing hormone atau GnRH ke kelenjar pituitari. Lalu ada kelenjar pituitari melepaskan dua hormon yaitu LH dan FSH. Hormon LH luteinizing hormone dan FSH follicle stimulating hormone yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari akan menuju ke testis pada laki-laki utamanya LH dan ovarium pada perempuan. Selanjutnya LH menuju ke sel Leydig pada testis. LH masuk ke sel Leydig ditangkap oleh LH reseptor. Keberadaan LH ini memungkinkan masuknya kolesterol LDL low density lipoprotein melalui LDL reseptor. LDL disintesis menjadi testosteron. Jalur sintesis testosteron utamanya melalui LDL, lalu ke pregnenolon, lalu ke 17-hidroksipregnenolon, lalu ke DHEA atau dehydroepiandrosterone, lalu ke androstenediol, lalu ke testosteron. Setelah diekskresi oleh testis, sebagian besar testosteron berikatan dengan glikoprotein yang disebut seks hormon dinding globulin atau SHBG, dan hanya 2-3% testosteron dalam keadaan bebas tidak terikat pada protein yang kemudian mampu melakukan aktivitas biologis, memasuki sel target dan berikatan dengan reseptornya. Sebagian testosteron yang terikat pada jaringan diubah dalam sel menjadi 5-alfa dihidrotestosteron, dan dalam bentuk inilah testosteron melakukan banyak fungsi intrasel lainnya. Yang kedua itu ada hormon tiroid. Diproduksi oleh kelenjar tiroid yang terletak di area leher. Hormon tiroid juga turut memengaruhi pertumbuhan rambut pada tubuh. Proses pembentukan hormon ini dimulai dari hipotalamus yang menghasilkan hormon pelepas tiroid.
Kemudian, bersama dengan kelenjar pituitari, hipotalamus menyekresikan hormon perangsang tiroid. Kelenjar tiroid pada akhirnya membuat hormon tiroid dan menyebarkan ke seluruh tubuh. Kurangnya hormon tiroid pada tubuh atau hipotiroidisme sebagai akibat dari kekurangan asupan yodium akan membuat rambut menjadi kering dan mudah patah. Meski begitu, kelebihan tiroid atau hipertiroidisme membuat rambut lebih tipis. Pada akhirnya, keduanya tetap mengarah pada terjadinya kerontokan rambut. Tak hanya rambut, gangguan yang melibatkan hormon tiroid juga berdampak pada kesehatan kulit dan kuku. Mekanisme kerja hormon. Sistem hormon ini bekerja dengan cara mengikat sebuah reseptor protein yang ada di dalam tubuh, baik itu di dalam sel target ataupun pada membran plasma mereka. Proses pengikatan hormon steroid ini terbentuk secara kompleks hormon dengan reseptor yang akan mempengaruhi ekspresi gen di dalam inti sel target. Di dalam pengikatan hormon non-steroid akan mengaktifkan messenger kedua yang akan mempengaruhi proses yang terjadi di dalam sel target atau disebut hormon steroid. Sebagai salah satu hormon yang ada di dalam tubuh manusia, mereka merupakan pesan yang berasal dari sistem endokrin. Hal inilah yang membuat mereka harus mengubah sesuatu yang ada di dalam sel. Hormon ini kemudian akan berjalan melalui sebuah aliran darah sampai menemukan sel target dengan reseptor yang memiliki kecocokan sehingga mereka dapat mengikat. Ketika hormon sudah terikat dengan reseptor, hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan di dalam sel. Namun, persisnya bagaimana hal ini bekerja tinggal tergantung pada apakah hormon tersebut adalah hormon steroid atau hormon non-steroid. Selanjutnya ada cara kerja hormon steroid dan hormon non-steroid. Yang pertama, hormon steroid. Cara kerja hormon ini adalah dengan cara menduduki reseptor yang terletak di membran sel. Hormon selanjutnya akan mengaktifkan second messenger yang akan mengaktifkan protein kinase yang menyebabkan berbagai aktivitas sel. Yang kedua, hormon non-steroid. Hormon ini mudah melewati membran sel dan reseptornya di sitoplasma. Kompleks hormon reseptor memasuki inti sel, mengaktifkan DNA pada kromatin untuk transkripsi mRNA yang selanjutnya ditranslasi untuk menghasilkan protein atau enzim. Hormon beserta fungsinya. 1. Antidiuretik hormon atau ADH berfungsi meningkatkan absorpsi air dari tubulus ginjal dan meningkatkan tekanan darah. 2. Oksitosin berfungsi merangsang kontraksi uterus serta pengeluaran air susu. 3. Growth hormone atau GH berfungsi merangsang pertumbuhan tulang dan otot, meningkatkan sintesis protein, mobilisasi lemak, menurunkan metabolisme karbohidrat. 4. Prolaktin berfungsi meningkatkan perkembangan payudara selama kehamilan dan produksi air susu setelah kelahiran. 5. Thyroid stimulating hormone atau TSH berfungsi merangsang produksi dan sekresi hormon tiroid. 6. Adenocorticotropic hormone atau ACTH berfungsi merangsang sekresi dan produksi steroid dan korteks adrenal. 7. Luteinizing hormone atau LH berfungsi merangsang pertumbuhan korpus luteum, ovulasi, produksi estrogen dan progesteron pada wanita, merangsang sekresi testosteron, perkembangan jaringan interestial pada pria. 8. Follicle stimulating hormone berfungsi merangsang pertumbuhan folikel telur dan ovulasi pada wanita dan merangsang produksi sperma pada pria. 9. Melanocyte stimulating hormone bersama dengan ACTH terlibat dalam pembentukan kulit. 10. Tiroksin atau T4 dan tridoktironin T3 berfungsi meningkatkan laju metabolisme, sensitivitas kardiovaskuler terhadap aktivitas saraf simpatik, serta mempengaruhi kematangan homostatis otot skelet. 11. Kalsitosin berfungsi menurunkan konsentrasi kalsium dan fosfat. 12.
hormon paratiroid, berfungsi meningkatkan konsentrasi kalsium dalam darah, menurunkan kadar fosfat darah, bekerja mempengaruhi tulang, usus, ginjal, dan sel-sel lainnya. 13. Adrenalin atau epinefrin, berfungsi meningkatkan kecepatan denyut jantung dan tekanan darah, mengatur diameter arteriol, merangsang kontraksi otot polos, meningkatkan konsentrasi gula darah. 14. Noradrenalin atau norepinefrin, berfungsi menyebabkan kontriksi arteriol dan meningkatkan laju metabolisme. 15. Glukokortikoid atau kortison dan kortikosteron, berfungsi mempengaruhi proses metabolisme, mengatur konsentrasi gula darah, antiinflamasi, mempengaruhi proses pertumbuhan, menurunkan pengaruh stres, dan sekresi ACTH. 16. Insulin, berfungsi menurunkan gula darah, meningkatkan simpanan glikogen, mempengaruhi otot, hati, dan jaringan adiposa. 17. Glukagon, berfungsi meningkatkan kadar gula darah. 18. Estrogen, berfungsi mempengaruhi perkembangan organ seks dan ciri-ciri kelamin wanita, merangsang perkembangan folikel telur, mempengaruhi siklus menstruasi, merangsang penebalan dinding uterus, dan memelihara kehamilan. 19. Progesteron, berfungsi mempengaruhi siklus menstruasi, merangsang penebalan dinding uterus, dan memelihara kehamilan. 20. Human Chorionic Gonad Doctrine atau HCG, berfungsi memelihara kehamilan. 21. Testosteron, berfungsi mempengaruhi perkembangan organ seks dan ciri kelamin pria, serta pembentukan sperma. Kelainan penyakit hormon. 1. Hipertiroidisme. Hipertiroidisme adalah kondisi di mana kelenjar tiroid memproduksi hormon dalam jumlah yang melebihi seharusnya. Gangguan sistem hormon ini ditandai oleh sejumlah gejala seperti perasaan cemas, penurunan berat badan, gangguan tidur, dan peningkatan detak jantung. Kedua, hipotiroidisme. Hipotiroidisme adalah kebalikan dari hipertiroidisme, yakni kelenjar tiroid justru memproduksi hormon dalam jumlah yang kurang dari seharusnya. Ciri-ciri hipotiroidisme adalah tubuh mudah merasa lelah, berat badan bertambah, detak jantung melambat, nyeri otot, dan nyeri sendi. 3. Hipopituitarisme. Hipopituitarisme adalah gangguan sistem endokrin yang ditandai oleh ketidakmampuan kelenjar pituitari dalam memproduksi hormon-hormon yang seharusnya dihasilkan. Kondisi ini juga lantas berpengaruh terhadap kinerja hormon adrenal dan juga hormon tiroid. 4. Insufisiensi adrenal. Tak hanya kelenjar tiroid, kelenjar adrenal pun bisa mengalami kondisi ketika tidak mampu memproduksi hormon dalam jumlah yang ideal. Pada konteks ini, jumlah hormon yang diproduksi kurang dari yang seharusnya. Salah satu jenis hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal adalah hormon kortisol. Hormon kortisol adalah hormon yang bertanggung jawab untuk mengendalikan stres. Kurangan hormon kortisol dapat berdampak pada ketidakmampuan tubuh dalam mengelola stres sehingga kondisi ini perlu untuk diatasi. Penyakit Cushing. Penyakit Cushing adalah kondisi di mana kelenjar adrenal justru memproduksi hormon kortisol dalam jumlah yang terlalu banyak. Akibat penyakit ini, seseorang akan mengalami sejumlah gejala, yaitu peningkatan berat badan, pelemahan otot tubuh, pelemahan tulang, timbul stretch marks, kulit mudah memar, muncul semacam ponong pada punggung bagian atas. 6. Akromegali. Akromegali adalah penyakit sistem hormon yang diakibatkan oleh kelenjar pituitari yang memproduksi hormon pertumbuhan melebihi jumlah yang seharusnya. Kondisi ini lantas berakibat pada kondisi fisik tulang yang terlihat membesar atau gigantisme. Akromegali dapat menyerang tangan, kaki, maupun wajah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.